Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ngomong tentang Prabowo lagi dalam konteks perang Iran dan si Yahudi itu, Israel, saya ingin menarik perhatian ya, supaya penonton semua di bulan Ramadan yang ke-21 ini ya, untuk berlomba-lomba infak, dan diklik ada booster itu, klik, tinggal diisi di situ ya, di deskripsi ataupun di atas ya, di bio itu, terutama di deskripsi, untuk pembangunan masjid 6 syuhada ya, 2 lantai yang sudah dibangun oleh 200 donatur di 5 benua, menghabiskan dana 850, dan sudah diresmikan lantai pertamanya itu ada tanggal 2 Mei ya 2023, dan sekarang sudah menghabiskan dana 850 juta, kurang 200 juta lagi. Silakan ditransfer 200 juta ya, kalau nggak ada 200 juta transfer berapa kayak sejuta, karena masjid wakaf ini di atas tanah 120 meter itu sudah wakafnya dari Bapak Haji Paramarta, itu sudah dipakai sholat jamaah ya. Tetapi habis lebaran ini kita bikin madrasahnya di lantai 2 yang belum jadi, madrasah 6 syuhada ya. Madrasah 6 syuhada itu sekolah tahfiz Quran dan digital. Nanti anak-anak santri yang hafal Quran 30 juz itu saya sendiri yang ngajar setiap asar ya. Saya akan investasikan waktu 4 jam sampai isya, dari asar setengah 4 sampai jam 8 gitu. Saya akan di lantai 1 Masjid 6 Syuhada untuk berbisnis ya dengan Allah, mengajarkan hafalan Quran, surah Yasin misalnya, surah Al-Mulk juz 30, juz 29, juz 28 ya, juz sampai juz 25, 1, 2, 3, 4, 5 dari depan. Sekaligus anak-anak diajarkan untuk menggunakan digital ya, supaya nanti mereka hafal Quran tapi pandai juga mencari uang ya, lewat HP saja ya. Jadi Qurannya lebih fokus, bisa hafal, karena cari uangnya lebih mudah lewat Instagram, lewat FB Pro, lewat YouTube Short, lewat YouTube, kemudian lewat lewat TikTok, baik TikTok maupun affiliate Shopee gitu, termasuk bagaimana menggunakan Telegram, jualan produk digital baik lewat Telegram maupun lewat Google Drive ya. Dan itu perlu ruang studio 6x3 untuk ruang podcastnya itu, dan juga lantai 2 untuk lebih layak terjadi proses-proses pendidikan di sekolah tahfiz Quran dan digital. Itu masih perlu 200 juta lagi. Silakan ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian ya, mencari ampunan Rabbmu, dan juga mencari surga yang disiapkan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, di dalam surah Al-Imran begitu ya. Berlomba-lomba ya. Apa itu orang bertakwa? Ada 3 cirinya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Satu ciri orang bertakwa adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, memberikan kontribusi ya, baik harta dan lain-lain, dalam keadaan susah, saat sempit, dan dalam keadaan lapang. Jadi fokusnya dia selalu bisa memberikan kontribusi ya, terhadap orang lain, terhadap kemanusiaan. Itu ciri orang bertakwa. Yang kedua, wal kadziminal ghaiz, yang bisa mengendalikan emosinya, menahan marahnya ya, wal 'afina 'anil nas ya, dan kemudian bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dia, dan tidak menyimpan dendam. Itulah 3 ciri orang takwa, yaitu infak anytime, setiap saat, kemudian juga
mampu mengendalikan dirinya secara sempurna dan juga mudah memaafkan orang lain, sehingga tingkat produktivitasnya orang-orang bertakwa itu mencapai titik yang sangat optimum ya. Ya sudah, itu dulu, nggak usah ngomongin Prabowo dulu, khusus untuk cari dana dulu. Tetapi kalau Prabowo sebagai orang militer seharusnya diperlukan investasi, bukan makan gratis ya, tetapi sebenarnya bagaimana seperti Habibie membuat pesawat terbang ya, yang added value-nya tinggi, bukan hilirisasi diteruskan yang menguras habis sumber daya manusia alam kita, nikelnya habis, nanti batu baranya habis dengan alasan hilirisasi. Yang dikejar sebenarnya bukan hilirisasi tapi industrialisasi, dan itu arahnya adalah industrialisasi kompleks militer. Misalnya bagaimana cara membuat pesawat terbang ya, yang bisa dijual ke orang lain dengan tingkat yang lebih tinggi keuntungan dibanding kita menjual nikel, menjual batu bara, menjual bahan-bahan olahan ke luar negeri ya. Jadi tidak ada proses-proses nilai tambah added value. Dan kalau Prabowo kemudian mengarahkan satu arahan pidatonya atau satu kebijakan politiknya untuk membangun bagaimana meluncurkan menerbangkan pesawat, dulu CN235 sudah dirilis oleh Habibie dan kemudian dipotong oleh Barat ya. Sekarang bisa dimunculkan lagi oleh oleh Prabowo. Penerusnya adalah yang tipe 70 itu yang dikembangkan oleh anaknya Habibie ya, Ilham Akbar Habibie. Saya kira itu, daripada ngurusin sekolah Garuda, makan gratis, dan juga koperasi merah putih. Yang kedua, tentu perlu bikin mobil ya, jangan beli dari India atau bikin mobil SMK aja nggak beres. Waktu dulu Habibie ditanya kenapa kok bikin pesawat, kok tidak bikin mobil, Habibie menjawab, orang yang bisa bikin pesawat itu pasti bisa bikin mobil, sebaliknya bangsa yang bisa bikin mobil belum tentu bisa bikin pesawat ya. Nah sekarang kita sudah bisa bikin pesawat. Tahun 95 pesawat CN235 itu terbang dan sudah dijual beberapa unit ke berbagai negara. Nah sekarang tinggal diterusin aja, diberikan proteksi politik, perlindungan politik dari negara, dengan APBN. Buktinya makan gratis dapat sampai 334 triliun ya, untuk satu investasi, atau katanya instrumen demokrasi, tapi sebenarnya hanya untuk makan dan dibuang di toilet ya. Tapi kalau pendidikan tinggi untuk penguasaan high tech, dan supaya bisa bikin kapal selam sendiri, bisa bikin kapal feri penyeberangan sendiri, bisa bikin kereta cepat sendiri, bukan dari Cina ya. Terus bisa bikin pesawat sendiri, bisa bikin mobil sendiri ya, bukan rakitan dari India dan Cina. Wah itu kan bangsa yang maju, karena menurut Habibie bangsa maju itu kalau 2% penduduknya sudah menguasai high tech. Kalau penduduk kita 300 juta, kira-kira 6 juta itu didorong untuk menguasai teknologi tinggi, maka berlambat laun bangsa itu akan maju karena penguasaan high tech ya, bukan pengurasan sumber daya alam. Jadi investasinya bukan di makanan gratis ya. Tapi investasinya di pendidikan untuk menguasai teknologi tinggi. Ini yang jumlahnya targetnya itu 2% ya. Penelitian di bidang ilmu dasar dan juga penguasaan high tech ya, untuk diterapkan di bidang industrialisasi pangan dan industrialisasi kompleks militer. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Iculer, tertua di semesta Fasbir Soblon Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.